Wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Nah, ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap apa-apa, itu yuhassinul a'mal, bisa melindungi amal-amal soleh kita dengan ikhlas. Itu kita ibadah ikhlas, yang kita cari hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ala maratibul ikhlas tasfiyatul a'mal an mulahadatil khalq. Jadi derajat yang tinggi, yang paling tinggi daripada ikhlas itu adalah tasfiyatul amal an mulahadatil khalq, yaitu membersihkan amal soleh kita an mulahadatil khalq, dari apa? Lirikan-lirikan makhluk. Itu ya. Jadi bukan amal itu bukan karena seseorang, awas nih gitu, tapi lillahi ta'ala. Makanya setiap itu pasti akhirnya itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati fadikai beserta jajarannya, para asatidah, para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu asyarah. Maqalah yang ke-17 ini akan menceritakan tentang pelindung terhadap 5 perkara.
pelindung terhadap 5 perkara. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, an-najwa tuhassinul asrar was-sadaqatu tuhassinul amwala wal ikhlasu yuhassinul a'mala was-sidqu yuhassinul aqwala wal musyawwaratu tuhassinul ara'a. Yang pertama, an-najwa tuhassinul asrar. Munajat atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat melindungi dari segala rahasia. Munajat itu dapat melindungi rahasia-rahasia. Ay al-asraratu tuhfidhu al-umur al-maktubah fakitmanul asrar aqwa asbaban najah. Asraratu bermunajat atau berbisik-bisik gitu ya, bahasanya itu bermunajat atau berbisik-bisik itu bisa menjaga al-umurul maktumah, menjaga segala macam rahasia yang tersembunyi. Fakitmanul asrar aqwa asbaban najah, menjemunyikan rahasia itu lebih kuat-kuatnya sebab selamat. Itu kita harus pandai menyembunyikan rahasia. Jadi jangan sembarangan kita berbicara tentang masalah rahasia, ini bahaya ini, itu ya, rahasia pribadi dan sebagainya. Karena bisa jadi nanti orang yang kita ajak bicara, yang kita jadikan tempat curhat, bisa saja nanti suatu hari akan menjadi orang yang terbalik menjadi lawan kita. Rahasia-rahasia kita seluruhnya akan dibukakan ke halayak ramai gitu, bisa. Makanya kalau bahasa rahasia jangan sembarangan, itu diobrolkan kepada setiap orang. Ini hati-hati, rahasia pribadi. Bahkan orang itu bisa terhalang itu segala aktivitasnya itu atau kreativitasnya dikarenakan rahasianya dipegang oleh orang lain. Dia nggak bisa sembarangan berbuat sesuatu, dia yang baik, bahkan kalau apa sesuatu itu atau rahasia dia itu sudah dipegang oleh orang lain, makanya dia tidak akan bebas berbuat sesuatu. Itu ya, makanya hati-hati menjaga rahasia. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya beliau pernah bersabda, ista'inu 'alal hajati bil kitmani fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Ista'inu 'alal hajati bil kitman, mintalah pertolongan ala hajati, untuk menghasilkan setiap hajat kita itu bil kitmani, dengan merahasiakan sesuatu. Kenapa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun, karena bagi setiap orang yang memiliki nikmat itu mahsudun, ada orang yang hasud. Dia, setiap orang yang memiliki nikmat itu suka ada orang yang hasud.
Orang hasud itu tidak senang melihat kita susah, atau susah melihat kita senang, atau senang melihat kita susah. Itu orang hasud tuh. Jadi mereka itu menginginkan zawalu ni'matil ghair. Yang dia inginkan adalah hilangnya kenikmatan dari orang lain. Tuh, itu orang hasud itu jahatnya ya. Jahatnya orang hasud itu. Jadi orang lain yang dapat nikmat itu enggak senang dia. Makanya ketika kita memiliki nikmat, pasti ada orang yang hasud. Pasti gitu, ada orang yang tidak senang dengan sesuatu yang kita dapat dari kenikmatan itu. Gitu ya, makanya jalannya ista'inu alal hajati bil kitman. Jadi menyembunyikan rahasia. Kalau bisa rahasia hanya Allah lah yang tahu. Tuh ya. Kalau mau curhat tentang masalah rahasia kita, bangun tengah malam. Tuh ya. Bangun tengah malam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Berkeluh, berkesah gitu. Menumpahkan segala keluh kesah kita, rahasia unek-unek kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, bangunnya tengah malam. Jadi jangan melimpahkan rahasia kita kepada orang lain. Kenapa? Karena setiap yang memiliki nikmat itu suka ada orang yang hasud. Itu ya, orang yang hasud, yang tidak senang dengan nikmat yang kita miliki. Harus hati-hati. Wasadaqatu tuhassinul amwal. Kemudian yang kedua, wasadaqatu sadaqatu hassinul amwal. Itu akan melindungi harta-harta. Jadi harta itu akan dilindungi oleh sedekah. Ternyata sedekah itu dapat melindungi harta. Itu ya, makanya yang ahli-ahli sedekah sebenarnya mereka itu sedang melindungi hartanya. Itu ya, yang ahli sedekah itu sebenarnya orang-orang yang sedang melindungi hartanya. Tuh. Ruya an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyani Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Insyaallah. Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ma min yaumin, tidaklah satu hari, gharabat fihi syamsuhu, di mana pada hari itu matahari telah surup di hari tersebut, illa kecuali wa malakani, dua malaikat yunadiyani, tuh memanggil-manggil, berdoa seraya berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah itu ya kepada orang-orang yang ahli infak, yang meninfakkan sebagian hartanya di jalan-Mu, khalafa, pengganti. Itu jadi ini malaikat, dua malaikat itu. Jadi setiap surupnya matahari, tenggelamnya matahari, dia berdoa bagi orang-orang yang suka berinfak, gitu ya, meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti, gitu ya, dari harta-harta yang telah diinfakkan oleh orang tersebut. Masya Allah. Ini ya, ini doakan oleh malaikat. Sebaliknya memumsikan talafa, dan rusaklah, gitu ya, rusaklah orang-orang yang pedit, orang-orang yang kikir, itu ya. Nih, orang-orang yang kikir, orang bahil, itu ya, jarang berinfak, didoakan malaikat buruk ya, talafan itu. Jadi hartanya biar rusak, hancur gitu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya rugi gitu ya. Rugi segala bagi orang-orang yang tidak pernah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala fi dzalikal Qur'an,
maka turun di dalam masalah tersebut Al-Quran masalah sedekah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tuh. Maka adapun orang-orang yang a'ta memberikan atau berinfak di jalan Allah, wattaqa dan bertakwa, saddaqa dan bersedekah, bil husna dengan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan diberikan kepadanya kemudahan. Tuh yang jadi orang-orang yang suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dasarnya dengan takwa, maka Allah akan memberikan kemudahan atas segala urusannya. Tuh gitu. Orang-orang yang dermawan itu ya, orang-orang yang selalu berinfak, memberikan sebagian hartanya di jalan Allah untuk meringankan beban saudaranya yang sangat membutuhkan bantuannya. Tuh Allah akan mudahkan pula urusan-urusannya. Masya Allah. Itu. Dan juga beda Pak. Itu yang kita dapat itu senang banget itu. Kalau kita bisa membantu orang lain, betul gak Pak? Gitu, ketika kita ngasih kepada orang yang sangat bisa membutuhkan gitu. Coba lihat dari raut wajahnya Pak. Masya Allah. Ketika mereka tersenyum, tersenyum, Masya Allah, itu apa ya, kenikmatan yang luar biasa itu yang kita dapatkan. Masya Allah, kepuasan tersendiri gitu Pak. Ketika kita bisa membantu saudara kita yang sedang membutuhkan. Ya Allah, gembiranya gitu. Itu. Ya Allah, gitu. Apalagi nanti Allah akan berikan kemudahan gitu baginya. Baginda Rasul pernah mengatakan ya dalam hadisnya, barang siapa yang meringankan beban saudaranya ketika di dunia, maka dia akan diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar kemudahan nanti dalam menghadapi urusan-urusan di akhirat nanti. Allah akan bantu, Allah akan mudahkan segala urusannya nanti selama ketika di dunianya dia suka menolong, itu meringankan beban saudaranya. Masya Allah. Itu ya, jadi sosial itu lumayan itu. Hablum minan nas, hubungan baik jaga ya dengan sesama manusia. Bukan hanya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, juga dengan sesama kita. Kita harus jaga sebaik-baiknya gitu. Dengan jalan silaturahim, kita saling berkunjung gitu. Itu yang menebarkan doa keselamatan bagi saudara-saudara kita. Makanya kalau kita berdoa jangan pelit-pelit. Walaupun doa itu lagi sendirian, pakai jamak. Itu ya. Allah maghfir lana, kalau maghfirli, kalau maghfirli sendiri. Itu ya, tapi Allah maghfir lana. Ya Allah, ampunilah kami semuanya gitu. Walaupun kita sedang sendiri. Ini biasakan itu kata Rasul. Biasakan kita berdoa bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain gitu. Jangan pelit, pakai jamak nak gitu. Allah maghfir lana dzunubana tu wali dina wali jami'il muslimina wal muslimat, gitu doain itu. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwatuh, muslimin muslimat itu. Jadi orang muslim laki-laki semuanya, muslimin itu jamak. Mukminin orang-orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan semuanya. Al ahya minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang sudah mati, itu semuanya dapat. Masya Allah. Makanya kita sering istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidah itu ya, wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, semuanya dapat. Itu saudara-saudara kita yang muslim, yang laki-laki, yang perempuan, yang mukmin laki-laki, yang perempuan, yang masih hidup, yang sudah meninggal, semuanya kita doakan, minta kepada Allah ampunan atas segala dosa. Masya Allah, gitu tuh.
Itu juga sama ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nebar kebaikan. Sekarang sudah mulai ya terkikis, Pak. Itu ya, mulai terkikis sekarang. Coba dilihat jadi perkampungan-perkampungan ya Allah, yang buat jalan gitu ya, buat jalan itu ya Allah. Rumah itu ya Allah diseret-seret ke jalan ya, sampai jalannya sempit. Itu sampai jalan sempit. Kalau kita bawa motor duk-duk banget itu, lecet motor itu. Ini saking susahnya. Padahal mah itu nggak kepake sebenarnya. Gitu ya. Buat apa sih pagar? Itu buat apaan pagar? Padahal mah kalau kita ngasih setengah meter buat jalan. Masya Allah. Tapi pelitnya orang itu. Itu orang-orang sekarang pada koret-koret, pada pelit buat jalan. Padahal itu apa? Kebaikan itu ya. Kebaikan, Masya Allah. Sekarang pada pelit buat jalan juga. Bahkan ada yang lebih pelit lagi itu, sampai di pagar gitu, jalan umum gitu. Iya, itu di tembok. Orang lain naik lewat atas. Itu ada ya ini beritanya. Bangetan. Astagfirullahaladzim. Ini sangat-sangat nih, sangat-sangat pelit nih. Nauzubillah summana'u. Jadi serasa tanah itu miliknya, padahal mah cuma amanat doang, titipan yang Allah titipkan buat kita. Masya Allah. Dan suatu saat akan kita tinggalkan. Jangan sampai kita ninggalin kepeditan kita gitu ya. Kita wariskan kepada anak kita gitu. Bagus nama ngasih jalan. Makanya kalau di kita mah enak. Kalau di perumahan memang sudah ditentukan batas-batas. Tapi awas jangan, ini udah ada batasnya nih buat apa? Parit air ya. Jangan sampai dijadiin halaman ini. Jadi rumahnya dihabisin. Ini jadi masalah lagi nih dengan tetangga nanti. Aduh, ini masalah lagi ya. Kalau bagusnya jadi dikurangin setengah meter gitu. Jadi jangan habiskan sampai batas. Nanti kalau air kucuran hujan nih di atas genteng kita, itu bagusnya jangan sampai ngena ke tanah orang lain. Bagus sama ke tanah kita gitu. Itu jadi omongan juga itu di masalah. Padahal masalah sepele jadi rame. Sampai bermusuhan antara tetangga. Itu baik apa enggak kira-kira? Enggak baik, insya Allah. Itu ya, ada yang seperti itu ya. Awas, insya Allah di kita mah enggak ada. Di kita mah enggak ada, insya Allah. Itu Pak ya. Jadi sekarang itu orang-orang itu merasa memiliki gitu. Jadi bukan merasa di TV. Serasa itu teh milik dia, yang akan dia miliki lamanya, betul ya. Makanya orang-orang pada pelit itu sebenarnya gitu. Jadi merasa milik dia, bukan titipan yang Allah titipkan sementara kepadanya. Mungkin di antara rizki yang kita miliki, itu sebenarnya ada di antaranya adalah rizki yang Allah titipkan buat orang lain tuh dari tangan kita. Masya Allah. Jadilah kita orang-orang yang apa? Yang menjadi panjang tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jangan menjadikan tangan kita itu tangan-tangan yang kikir, pelit, bahil gitu. Masya Allah, milik orang lain atau hak orang lain itu sampai apa tersendat di tangan kita. Jangan sampai seperti itu. Wasyani hablum minan nas hablum minallah gitu. Jadi jaga hubungan baik antara kita sama manusia. Makanya ngaji lagi masalah akhlaknya. Akhlak dengan tetangga. Itu ya. Yang mulai terkikis sekarang itu akhlak dengan tetangga. Apalagi di perumahan seperti ini. Gitu ya Allah. Tertutup biasanya. Itu antara tangga satu dengan tangga lain. Kadang-kadang kita jarang yang kenal gitu ya. Masya Allah. Jadi hidupnya masing-masing. Masya Allah. Nih,
Makanya jadikan nih masjid kita ini sarana ya, sarana tempat untuk kita berjamaah bersilaturahim. Sekarang bisa duduk bareng-bareng kita, masya Allah. Jarang-jarang kita kalau kita main ke rumah kita, ya tetangga, betul gak? Jarang Pak, gitu. Masya Allah, bisa dihitung dengan jari, betul gak? Kalau kita main. Tetapi dengan sarana pengajian yang seperti ini, kita bisa ngeriung ngumpul. Ya, itu nambah apa? Manjangin silaturahim di antara kita. Ini nambah umur panjang, nambah berkah rizki, kan gitu ya. Kata Rasul, man ahabba ayabsullahu fi rizqi wa yansallahu fi asarihi falyasirhi, maka kata Allah kita, barang siapa yang ingin nih umurnya panjang, berkah, rizkinya banyak melimpah dan juga berkah, falyasil rahimah. Itu kata Rasul, ajarannya begitu. Panjangin tuh tali silaturahim, masya Allah, jaga yang baik-baik. Makanya kan ada bagaimana katanya cara berbuat baik ketika orang tua kita sudah meninggal. Di antaranya apa? Manjangin silaturahim yang sudah dijalin baik oleh orang tua kita gitu. Gitu ya. Orang tua kita punya apa? Sahabat karib dan sebagainya. Nah, kita panjangin tuh tali silaturahim yang sudah dijalin oleh orang tua kita. Itu juga diantaranya cara berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Itu caranya. Jadi hubungan sosialnya, masya Allah, kita bangun itu ya, supaya tercipta nih baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mulai dari diri kita dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Gitu. Kalau kita mikirin negara kejauhan gitu. Gitu, betul gak? Ini di lingkungan RT saja kita gitu. Jangan dulu yang aneh-aneh, betul gak? Nih di RT kita itu jadi apa? Gitu ya, penyelesai masalah atau pembuat masalah gitu. Gitu ya. Gitu aja, tinggal nanya ke diri kita seperti itu. Nih. Maka di sini ada infak. Karena sedekah itu tuhassinul amwal. Jadi dengan sedekah harta kita bisa terlindungi seperti itu. Jangan sampai ayo gitu, ngarta teh terus itu ditumpuk gitu, tanpa sedekah akhirnya hilang gitu. Raib, hancur gitu. Gampang dah bagi Allah, gampang. Itu ada yang nyuri habis semuanya raib. Atau kebakaran, ya. Kebakaran itu kan api itu makhluk Allah. Allah tegur dia. Dengan makhluk Allah yang lain itu api habis semuanya, dilalap api, masya Allah. Itu ya, masya Allah. Makanya nih dengan sedekah bisa apa? Melindungi harta kita. Selanjutnya wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Nah, ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap apa-apa, itu yahsinul a'mal, bisa melindungi amal-amal soleh kita dengan ikhlas. Itu kita ibadah ikhlas, yang kita cari hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ala maratibul ikhlas tasfiyatul a'mal an mulahadatil khalq. Jadi derajat yang tinggi, yang paling tinggi daripada ikhlas itu adalah tasfiyatul amal an mulahadatil khalq, yaitu membersihkan amal soleh kita an mulahadatil khalq, dari apa? Lirikan makhluk. Itu ya. Jadi bukan amal itu bukan karena seseorang, awas nih, gitu. Tapi lillahi ta'ala. Makanya setiap itu pasti akhirnya itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibadah, sholat berjamaah, itu kita ditambah dengan apa? Ta'lim. Itu harus niatnya lillahi ta'ala. Itu untuk menjaga amal kita. Tuh, dia itu dengan ikhlas. Yang kita inginkan hanyalah ridhonya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tuh, bi alla yurid bi ibadatihi illa imtisala awamirillah wal qiyamu bihaqqil ubudiyah duna iqbalin nasi alaihi bil mahabbah wasana wal mal wa nahwi dzalik. Gitu. Jadi tadi artinya ikhlas yang membersihkan amal gitu ya dari pandangan dirikan manusia atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu maksudnya apa? Bi alla yurida, dengan tidak memiliki tujuan, bi ibadatihi, dengan ibadahnya itu, illa kecuali imtisal awamirillah, awas anut terhadap perintah-perintah Allah, dan juga wal qiyama bi haqqil ubudiyah. Itu dia menegakkan hak ubudiyah itu. Awas nih. Dona iqbalin nas alaihi, tanpa tujuannya itu supaya manusia-manusia itu menghadapnya dengan mahabbah, supaya orang lain itu demen ke kita, senang ke kita. Atau wasana, itu ya bukan punya maksud orang-orang itu supaya ngalem-ngalem muji-muji kita. Atau walmal, apalagi tujuan itu adalah untuk mencari harta. Ini harus nih ya, wanahwi dan sebagainya, Masya Allah. Jadi ada martabat-martabatnya. Ada lagi wal martabatus tsani, itu martabat yang paling tinggi itu ya. Ada juga martabat yang kedua, martabat dari ikhlas itu yang kedua, ayya'mala lillah liyu'tihi al-hududul ukhrawiyah, yaitu beramal lillah karena Allah, liyu'tihi, supaya Allah memberikan kepadanya al-hudud ukhrawiyah, bagian di akhirat nanti, supaya kita dapat bagian di akhirat. Kal bu'adi anin nar, di antaranya seperti contohnya supaya kita dijauhkan dari api neraka. Kita ibadah, berbuat amal soleh, tujuannya apa? Supaya dapat nanti bagian di akhirat apa? Di antaranya kita dijauhkan dari api neraka. Itu juga ikhlas. Itu martabat yang kedua. Atau wa idkhal jannah, atau kita ibadah ini tujuannya karena Allah, supaya Allah apa? Memasukkan kita ke dalam surga. Juga itu masuknya ikhlas, cuma martabat yang kedua nih ya. Atau wa tan'imihi bi anwa'il muladhiha, atau kita diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi derajat ikhlas yang ketiga, wal martabatus salisah. Martabat ikhlas yang ketiga yaitu ayya'mala lillah, dia beramal karena Allah. Kita beramal amal soleh karena Allah, tapi liyu'tihi haddan dunyawiyan, ibadah karena Allah, tetapi ada tujuan Allah supaya Allah memberikan kepadanya haddan dunyawiyan, Allah memberikan bagian duniawi gitu ya. Seperti apa? Kata wasu'at rizq, supaya Allah menjembarkan rizki kita, meluaskan rizki kita. Atau wadafil mu'diyat, atau supaya Allah menghindarkan kita dari segala hal-hal yang tidak mengenakan. Itu ya, segala sesuatu, musibah, wabah dan segala macamnya. Wa ma'adha dalika riya'an madmumta. Selain itu semua yang ketiga tadi adalah disebutnya riya madmum, yang dicela. Itu ya, Masya Allah. Itu tuh. Nah, kayaknya kita mah ikhlasnya baru sampai tahapnya yang ketiga, belum tingkat yang pertama atau tingkat yang kedua. Itu ya. Jadi ngamal karena Allah supaya Allah memberikan kita bagian dunia gitu ya. Betul gak? Ya Allah, kayakan kami. Kan kalau kita doanya Allahumma agnina
Gitu ya Allah, kayakan kami ya, betul gak? Ada gak yang diantara kita yang doa Allahumma fakirna ya Allah, fakirkan kami ya Allah, ada gak? Gak ada. Yang maksudnya Allahumma agnina ya, Allahumma agnina bihalalika gitu, an haramika gitu, ya Allah kayakanlah kami dengan perkara-perkara yang halal dan jauhkan kami dari perkara-perkara yang haram, kan gitu. Itu untuk duniawi. Itu boleh ya, boleh. Ini termasuk martabat ikhlas. Masih ikhlas, cuma martabatnya baru yang ketiga gitu, bahasa Allah. Jadi belum sampai kepada yang kedua, apalagi yang pertama. Seperti itu. Mungkin ada sebagian yang kedua gitu ya, biar apa? Dijauhkan dari api neraka, atau juga dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu kan? Ada, itulah adalah satu dua yang masuk ke martabat yang kedua. Kalau yang pertama kayaknya masih jauh. Insya Allah kita akan bisa tuh ya, bisa sampai kepada martabat yang pertama. Cuma ada perjuangannya gitu kan bahasanya. Jadi ada tingkatannya. Enggak langsung kita ikhlas secara sempurna. Makanya di sini dibagi sampai 3. Itu ada tahapnya. Terus berusaha supaya kita bisa sampai kepada derajat ikhlas yang pertama. Gitu, betul gak? Kalau kita ngandelin bener-bener ikhlas murni, susah tuh. Nanti saya mah ke masjidnya kalau bener-bener ikhlas yang mana dulu kan gitu, Mas. Kalau kita yang masih nyari dunia kan, itu betul, masih nyari dunia dan sebagainya. Itu masalah man. Jadi masih tingkatan yang ketiga. Wasidqu yuhasinul aqwal. Insyaallah nanti 3 lagi, baru 2 ya. Yang pertama apa? Pertama itu apa? An-najwa tuhasinul asrar. Bermunajat dapat melindungi segala rahasia. Kemudian sedekah, 3 ya. Sedekah bisa melindungi harta. Kemudian ikhlas bisa melindungi amal-amal soleh kita. Insya Allah 2 lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita, masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.